Assalamualaikum, pemirsa mualaf Care Al-Muhtadin. Jumpa lagi di rubrik Counter Opini, menyajikan perlawanan berbagai fitnahan terhadap Islam. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video-video di channel ini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Salman Rushdie kembali mencuat setelah beberapa dekade menghilang. Penulis novel The Satanic Verses atau ayat-ayat setan ini, mengalami penikaman saat berbicara di sebuah acara di Chautauqua Institution, di negara bagian New York. Atas nama HAM, para pemimpin Kristen segera memberikan kecaman atas peristiwa ini. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mentweet, terkejut bahwa Sir Salman Rushdie telah ditikam saat menjalankan hak yang tidak boleh berhenti kita pertahankan. Tak mau ketinggalan, Presiden Perancis paling rasis, Emmanuel Macron, juga melakukan kecaman, menulis, Rushdie mewujudkan kebebasan dan perjuangan melawan obskurantisme, dan menjadi korban serangan pengecut oleh kekuatan kebencian dan barbarisme, dikutip dari News Occasion, Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Dan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, yang mengatakan, kami berada bersama pihak-pihak di seluruh dunia yang terus mendoakan Salman Rushdie usai terjadinya serangan keji ini. Bukan hanya seorang novelis besar, Rushdie secara konsisten membela hak-hak universal kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan kebebasan pers. Di saat aparat penegak hukum terus menginvestigasi serangan ini, saya teringat kembali atas adanya kekuatan jahat yang berusaha merusak hak-hak ini, termasuk melalui ujaran kebencian dan hasutan kekerasan. Sambungnya, dikutip dari Arutz Sheva, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022. Semua kecaman seperti ini, ternyata tak berlaku bagi warga Palestina, yang beberapa pekan lalu dibombardir Israel dan menewaskan 44 orang dan 15 diantaranya anak-anak. Tentunya, ini tidak sebanding dengan pembelaan untuk seorang novelis yang hanya mengalami penikaman, karena ulahnya menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghina Islam, sehingga membuat umat Islam sedunia meradang. Standar ganda seperti ini, juga dimainkan negara kafir untuk menyudutkan Islam, menstigma negatif umat dengan sebutan barbar dan teroris. Menggiring perilaku rasisme dunia barat terhadap Islam dan umatnya, bahkan menjadi alasan untuk melakukan imperialisme terhadap negeri-negeri muslim. Karena memang, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kita, sampai kita ikut mila mereka, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Jangan sampai kita tertipu propaganda busuk barat, merasa menjadi umat yang tertuduh melakukan kebiadaban, karena senang dan bersyukur atas peristiwa penikaman ini. Padahal sangat wajar bila seseorang marah ketika yang dicintainya dilecehkan dan dihinakan. Apalagi bagi kaum muslimin, ketika yang menjadi objek penghinaan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkannya dengan karakter bernama Mahound, yang sering digunakan dalam drama Kristen abad pertengahan untuk menggambarkan tokoh setan. Mengarahkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi palsu dan menamai 12 pelacur di rumah bordil dengan nama-nama istri Nabi. Novelnya, bahkan menyebutkan setan mengilhami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkompromi dengan orang-orang Makkah dan membiarkan mereka terus menyembah dewa-dewa lain dalam upaya untuk memikat mereka masuk Islam. Padahal mencintai dan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari keimanan seorang Muslim, karena memang Rasulullah memerintahkan dalam sabdanya, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Pembelaan terhadap orang yang dicintai itu tak pandang bulu. Bahkan Macron sendiri yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, marah ketika istrinya diejek oleh Presiden Brazil, karena tidak lebih cantik dari istrinya, yang memang lebih pantas menjadi neneknya. Pemirsa, kebebasan berpendapat dan bersuara memang tidak boleh dibungkam. Hanya saja kebebasan itu ada limitasinya. Seseorang tidak dibenarkan untuk mengekspresikan karyanya atas nama kebebasan, dengan melakukan penghinaan dan penistaan terhadap keyakinan tertentu, bahkan melecehkan dan memfitnah nabinya. Begitu pula kaum muslim, tidak sembarangan dalam bertindak, tak boleh bersuara untuk menghina agama lain,
menista keyakinannya, dan melecehkan tokoh yang disucikannya. Kaum muslim bertindak terikat dengan perintah dan larangan Allah. Kebebasan semacam ini, lahir dari konsep rusak sekulerisme, yang disebarkan imperialisme barat ke dunia Islam untuk merusak tatanan sosial dunia. Menciptakan rasa kebencian dan kedengkian masyarakat dunia terhadap kaum muslim. Dan menjadi alasan kuat untuk menyerang dan menghancurkan dunia Islam. Sudah saatnya kaum muslim sadar akan hal ini, buang jauh-jauh ide sekulerisme dan berjuang sekuat tenaga untuk mempelajari dan menerapkan konsep Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan, agar dunia aman, damai dan sejahtera. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.